garis ya. Jadi kalau udah siap dengan buku kotaknya, siapin buku kotaknya ya, buku kotak kecil Bu Ya, ya. Bu. Oke, wah hebat tuh Nabila tuh. Ya, gaya dia. Temannya mungkin ada yang enggak bawa, Nabila silakan diminta 1 lembar aja. Ambil tengahnya Nabila. Ya. Jadi siapin dulu buku kotaknya biar kalian ini. Jadi kalian bisa nanti ini. Karena kita sekarang belajar masuk matematika bab 2-nya ya. Jadi koordinat kartesius. Nah, seperti yang kalian dilihat di layar kalian ya. Sudah kelihatan di layar? Ya. Siapa di sini di layar kalian yang belum kelihatan? Ya. Ya. Jadi kemarinnya kita belajar main lompat-lompatan pola bilangan. Malam ini kita belajar dengan main garis dan main angka dengan sistem koordinat. Saya rasa ini adalah materi SD ya. Tapi kemarin dilihat kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6 nih materi koordinat kartesius. Ya. Kita tunggu dulu 1 menit ke depan. Ya, siapa tahu ini temannya masih ada kesulitan masuk. Tunggu dulu. Udah siap dengan catatannya? Oke. Untuk mempersingkat waktu, ya, Ibu mulai aja. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di layar kalian, materi malam ini adalah sistem koordinat kartesius. Jadi ini adalah bab 2 dari semester ganjilnya, dan ini adalah materi paling mudah di semester ganjil ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pola bilangan kemarin, ini bisa kalian dengan santai mengerjakan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari malam ini perhatikan. Jadi Ibu akan malam ini akan membahas fungsi koordinat kartesius ya. Terus manfaat koordinat kartesius. Terus bagaimana menentukan titik pada koordinat kartesiusnya. Terus terakhir adalah masalah. Jadi di sini nanti ada semacam ini permasalahan, bisa kalian kerjakan, nanti kita bahas, dan terakhir Ibu tutup dengan kuisis. Kuisisnya ada 20 ya. Jadi 4 poin ini yang akan kita bahas malam ini. Nah, sekarang Ibu masuk ke pertama ya. Jadi bagaimana sih asal usul koordinat kartesius? Nah, jadi koordinat kartesius sering disebut juga sebagai koordinat persegi. Jadi ini ditemukan oleh René Descartes, di mana dia adalah seorang ahli matematika Prancis ya. Jadinya istilah Cartesius itu diambil dari nama belakangnya, yaitu yang Descartes, Cartesius. Nah, itu asal mula. Jadi sama dengan teori Fibonacci. Jadi diambil dari penciptanya dia. Ya, Fibonacci, Pascal. Jadi dia diambil dari bagaimana teori itu dibuat. Nah, cara atau metode tersebut ya dengan memanfaatkan dua sumbu tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Perhatikan. Nah, Ibu bikin jadi tegak lurus ya. Yang ini disebut dengan sumbu Y ya. Ya, sedangkan yang horizontal ini adalah disebut dengan sumbu X. Nah, jadi Ibu ulangi ya. Yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y, di mana titik temu antara kedua garis itu adalah sumbu 0, titik 0 maksud Ibu ya, titik 0 ya, titik 0. Nah,
Di sebelah kanan masih sama bilangan positif ya. Jadi positif ya, di sebelah atas positif vertikal bagian atas, sedangkan horizontal belah kiri bilangan negatif, dan bagian bawah vertikal ya di bawah 0 garis 0 itu adalah negatif ya. Jadi ini dia tegak lurus antara ya antara vertikal dan horizontal, di mana pertemuan kedua horizontal di situ ada titik 0 ya. Jadi di sini adalah titik pusatnya. Nah, sekarang Ibu masuk ke berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nolnya itu ada di tengah ya. Nah, nolnya ada di tengah. 0,0 yang Ibu kasih tanda, ketikkan ya, ketikkan. Nah, sekarang X penulisannya. Jadi kita cara menulis koordinat kartesius, kita mulai dari X, Y ya. Jadi misalkan sekarang itu X, Y nya itu adalah yang vertikal. Dalam bahasa matematikanya ya, perhatikan X ini disebut sebagai absis ya, absis. Nah, sedangkan Y nya adalah koordinat. Nah ya, perhatikan, jadi ordinat yang Y nya. Jadi jangan dibalik kalian, X nya itu yang horizontal. Kalau nggak tahu horizontal, yang tidur ya. Kalau Y nya itu ada di belakang, itu yang vertikal. Atau kalau nggak bisa kalian bilang vertikal, yang berdiri itu adalah subu Y. X itu yang tidur. Jadi kalau nulis koordinat itu adalah X, Y. Jadi X dulu baru Y. Ingat, X yang tidur, Y nya yang berdiri. Nah, sekarang perhatikan, di dalam matematika ya, fungsi koordinat ini dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang ya, menentukan setiap titik dalam bidang dengan memakai dua bilangan ya, yang biasa disebut dengan koordinat X dan juga koordinat Y ya. Jadi Bu ulangi, biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, jadi kita menentukan suatu titik. Titik itu berupa X, Y. Seperti yang tadi Ibu terangin ya. Jadi X-nya itu absis ya, sedangkan Y-nya adalah ordinat. Nah, perhatikan. Nah, sekarang sudah tadi Ibu perjelas. Ibu masuk ke slide berikutnya. Nah, perhatikan ya, ini dia ya. Jadi dalam ya, dalam sebuah ini koordinat, perhatikan kalian ya. Jadi di sini kita bagi ada 4 kuadran. Perhatikan ya. Ada kuadran 1, ingat arahnya berlawanan jarum jam ya. Ya, jadi berlawanan jarum jam. Jangan kalian terbalik. Ya, tahu berlawanan jarum jam. Jadi kuadran 1 di sini positif dalam artian X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Nah, jadi X-Y-nya itu adalah positif. Sedangkan kuadran 2
di sini perhatikan X-nya negatif ya. Sedangkan Y-nya adalah positif. Ya, perhatikan. Nah, sekarang jika kuadran 3, perhatikan di kuadran 3, di kuadran 3 di sini negatif dan negatif. Jadi X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, dan terakhir di kuadran 4, perhatikan. Kuadran 4 sekarang di sini adalah positif dengan negatif. Jadi Ibu ulangi. Di sini ada dibagi 4 daerah. Kuadran 1 positif positif. Sedangkan kuadran 2 negatif positif. Kuadran 3 negatif negatif. Dan terakhir di kuadran 4 adalah positif negatif. Perhatikan sekarang Ibu, misalnya ada masalah di sini ya. Ibu ada 2 titik koordinat, misalkan titik A ya. Titik A di sini ya. Titik A 3,5, perhatikan. Titik B 3,-5 ya. Titik B, perhatikan. -5,3. Titik C di sini, perhatikan. Titik C adalah -5,-3. Dan titik D adalah 3,5. Jadi D 3,5. Silakan bantu Ibu ya. Tentukan ya. Terletak di kuadran berapakah A, B, C, D? Ibu tunggu di kolom chat sekarang. Ibu tunggu di kolom chat sekarang. Ya, saya ulangi. Perhatikan kalian. Jadi A-nya 3,5, B-nya -5,3, C-nya -5,3. Ya, D-nya 3,5. Pertanyaannya Ibu, A, B, C, D terletak ya, silakan kalian sebutkan masing-masing A, B, C, D ini terletak di kuadran berapa. Jadi kalian harus menjelaskan A itu di kuadran berapa, B kuadran berapa, C kuadran berapa, D kuadran berapa. Oke, di sini Dika baru jawab. Untuk sementara Ibu simpan dulu jawabannya. Saya kasih kesempatan yang lain. Ya. Oke, yang lain. Ya, mungkin ada ini. Baru Dika ya, jawab ya. Oke, Dika jawabannya udah lengkap. Terima kasih Dika. Jadi Ibu sengaja jawaban Dika Ibu simpan dulu. Nah, Ibu ngasih kesempatan yang lain. Ya. Untuk yang lain gimana? Saya tunggu. Jangan malu-malu di sini, jangan takut salah. Kalau salah nggak akan Ibu ini marahin. Namanya belajar. Oke, di sini ada Nabila. Ya, Nabila baru 1. Agnesa sudah lengkap. Oke. Kalau B
Nabila belum Bu, kepencet. Apanya kepencet? Apanya kepencet Bil? Ayo yang lain. Ya, jawaban Dika dengan Agnesa sama. Ibu tunggu jawaban yang lain. Nabila baru 1 jawab. Sudah 2 Nabila di sini. Apanya itu? Nadila Puspadi kalau Nadila Puspadi sudah jawab ya. Ayah, saya tunggu. Ya, Astin sudah menjawab. Oke, Astin lanjutin lagi. Baru Nabila langsung sekali jawab dia. Iya. Ya. Astin baru yang A sama B-nya ya. Sekarang C sama D-nya Astin. Nadila Puspadi sudah melengkapi ya. Sudah lengkap semua A B C D-nya. Astin baru AB. Jadi di sini yang udah lengkap Nabila, Agnesa sama Dika. Yang lain saya tunggu jawabannya. Ya. Oke, saya jawab sini ya. Jadi jawaban semuanya benar, baik Dika, Nabila, Astin ya, sama Agnesa. Ya, udah benar jawabannya. Ya, terima kasih kalau udah menyimak. Jadi A, ingat A 3,5. Perhatikan di mana titik 3,5. Ya. Perhatikan X-nya 3. Perhatikan cara ini. X-nya 3. Kita tarik Y-nya karena garis yang ke bawah kita tarik ya. Jadi perhatikan kursornya. Nah, di sini A-nya ya. Nah, di situ A-nya. Ya. Jadi ada di kuadran 4 ya. Betul. Sekarang B-nya min 5,3. Berarti X-nya kita cari di mana min 5. Nah, di sini min 5. Perhatikan kita tarik ke atas, Y-nya 3. Nah, B-nya di sini. Perhatikan B-nya. Nah, itu B. Perhatikan. Terus C-nya min 5, min 3. Nah, perhatikan C-nya min 5, X-nya, Y-nya kita tarik ke bawah untuk mencari min 3. Nah, di sini ya. Di sini adalah D. Perhatikan. Nah, itu D. C ya, maaf C. Nah, sekarang D-nya perhatikan 3 dengan 5. Perhatikan X-nya 3, Y-nya 5. Nah, di sini dia D-nya. Perhatikan. Nah, seperti ini cara meletakkan titik A, B, C sama D di koordinat. Ya. Jadi kalian kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti di mana dia titiknya. Sekarang misalkan Ibu kasih ya, perhatikan di situ adalah titik K. Ya. Perhatikan K. Perhatikan di situ P. Ya. Perhatikan ya, di sini adalah M. Ya, terakhir di sini adalah N. Ya. Silakan bantu Ibu sebutkan berapakah titik koordinat K, P, M, N. Ibu tunggu jawabannya di kolom chat. Ya, berapakah koordinat dari
K, P, M, N. Ya. Ibu nanya koordinatnya, titik koordinatnya berapa? Oke. Silakan jangan lupa jika kalau menulis di koordinat di depan pakai tanda kurung ya. Jadi kalau menulis koordinat silakan pakai kurung di depannya. Jadi biar biasakan dari sekarang ya, seperti yang kalian lihat di layar kalian. Oke, terima kasih Dika sudah memperbaiki ya. Ibu simpan dulu jawaban Dika, kita kasih teman-temannya untuk menjawab ya. Silakan Dika lengkapi. Dika baru menjawab K, P nya berapa, M nya berapa, N nya berapa ya. Jadi silakan kalian tentukan titiknya. K berapa titiknya, P berapa, M berapa, dan N berapa. Oke, Dika sudah melengkapi baru 2 titik koordinat ya. M nya ya. Oh, di sini Agnesa sudah 3 ya, Dika baru 2, K sama P. Agnesa sudah 3, tinggal 1 lagi Agnesa, tinggal N. Ya, kita tunggu dulu. Ya, Dika sudah melengkapi, tinggal 1 lagi Dika, tinggal N. Ya. Kita tunggu dulu. Baru 2, yang lain yang mana dong suaranya? Jangan takut salah di sini. Oke, Dika sudah lengkap. Terima kasih. Begitu pula dengan Agnesa. Ya, saya tunggu yang lain. Di sini kan ada Cinta, ada Nabila, ada Nadila, ya. Ada Adit, ada Astin. Ibu tunggu jawabannya. Jangan berkecil hati, jangan takut salah di sini. Ya. Jangan takut salah di sini. Ya, baru 2 di sini. Oke, yang lain kemana? Ya, yang lain kemana? Jangan takut salah di sini. Nabila gimana Nabila? Ayo Nabila. Ayo, jangan takut salah di sini. Baru 2 anak yang jawab di sini. Oke, Dea sudah menjawab. Ya, terima kasih Dea. Oke, yang lain lagi. Ibu kasih kesempatan. Ada Ratna. Ayo dong jawab. Jangan takut salah di sini, jangan malu-malu. Ya, Nanda sudah menjawab. Terima kasih. Jadi jawabannya Nanda ini sama ya dengan Dika ya. Oke, jawaban Nanda sudah sama dengan yang Dika. Ya, yang lain? Ya, Nadila Puspadi juga sudah menjawab. Ya, Bu. Terima kasih. Ayo, ada GSA di sini. Kalian tinggal lihat aja di layar kalian. Tinggal kalian baca. K itu berapa? Ingat, X-nya dulu dicari, baru nyari Y-nya. Ya, jangan takut salah. Iya, Ya. kebalik. Oke, sini ibu bahas sekarang.
ya. Sekarang K. Perhatikan untuk menentukan K, ya. K, kalian lihat X-nya dulu, turun ke bawah. X-nya ada di angka berapa? Nah, X-nya itu yang tidur. Nah, 1. Jadi X-nya 1 kita tulis dulu. Ingat pakai kurung. Nah, 1. Nah, sekarang Y-nya yang ke atas. Ada berapa dia? Y-nya. Kalian tarik. Ya. Jadi Y-nya di sini ada 2. Perhatikan, ada 2 Y-nya. Nah, seperti itu. Jadi 1,2. P-nya perhatikan. P-nya karena X-nya di sini 0 ya, karena dia pas di titik 0. Jadi X-nya Ibu tulis 0. Nah, sedangkan Y-nya, perhatikan Y-nya karena dia di pas di garis Y ya. Jadi Y-nya di sini adalah 4. Lihat dia. Tuh. Ya. Sama bodoh. Nah, 4 ya. Nah, begitu pula dengan titik M. Titik M, X-nya sudah ada, -3. Tadi punya Agnesa kebalik sama punya, nggak hanya Agnesa saja ya. Jadi punya Nadila juga sama punya Dea kebalik. Sedangkan Y-nya dia tidak bergerak, dia tetap di titik 0. Jadi kita tulis 0. Nah, perhatikan. Sedangkan N-nya ya. N-nya, X-nya adalah -1, perhatikan. Nah, N-nya lurus dengan -1. Sedangkan Y-nya di sini adalah -2. Ya, Y-nya adalah, perhatikan, -2. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian silakan dipelajari seperti apa ya. Oke, Ibu masuk ke slide berikutnya. Nah, seperti tadi ya. Jadi jika kuadran 1 positif-positif ya. Perhatikan, positif-positif. Jadi ingat harus lebih besar dari 0 ya. Kalau kuadran 2 negatif-positif seperti tadi Ibu sudah singgung. Kuadran 3 negatif-negatif ya. Sedangkan kuadran 4 positif-negatif. Nah, ini pembagian kuadrannya. Jadi harus diingat kalian. Berikutnya ya, jadi mafa koordinat kartesius ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan gambar denah maupun peta ya. Jadi di sini terdapatnya adanya garis lintang dan juga garis bujur. Nah, seorang pilot dia menerbangkan pesawat. Terbangnya juga menggunakan koordinat agar tidak bertabrakan satu sama lain ya, sehingga mengetahui pesawat yang sudah sampai duluan ya. Jadi semua hal sepele, tapi kalau kita salah menentukan akibatnya fatal ya, terutama bagi seorang pilot. Oke, sekarang nah seperti kalian lihat di sini ada ordinat titik A 9,21 ya, 9,21 ya. Pertanyaannya ya di sini adalah, silahkan kalian tentukan ya. Pertama, berapakah ordinatnya ya? Pertama, dari 9,21 ini berapakah titik ordinatnya
angka ordinatnya itu berapa. Terus yang kedua, terletak di kuadran berapa? Ya. Jadi Ibu tulis di sini ordinatnya itu berapa. Tadi sudah Ibu singkat. Nah, ordinatnya berapa? Dan terletak di kuadran berapa? Silakan Ibu tunggu jawabannya. Ya, saya tunggu jawabannya. Sudah Ibu ini pada pertanyaannya ya. Ya, mungkin Nenek sudah jawab, tinggal nulis saja berapa ordinatnya, terletak di kuadran berapa. Nabila, tolong dong kalau kepencet lagi, nah lama lah ya. Jadi ordinatnya berapa, kuadrannya berapa. Jadi tolong kalau menjawab yang lengkap ya, biar gak bingung jadinya Ibu ya. Jadi ordinatnya berapa? Ya. Ya, Dika sudah menjawab lengkap. Di sini Nabila belum melengkapi kuadrannya. Jadi Nabila belum melengkapi di kuadran berapa. Oke, saya tunggu yang lain. Ya, saya tunggu yang lain. Baru ada 2, Nabila sama Dika ya. Saya tunggu yang lain. Ya, yang lain bagaimana? Nabila mengulangi sini. Ya, baru 2. Ya, oh ya, Aneksa sudah menjawab. Terima kasih. Ya, siapa lagi? Oke. Di sini saya bantu ya. Jadi, ordinatnya pasti adalah 21 ya. Sedangkan kuadrannya karena positif berarti di kuadran 1 ya. Oke. Jadi semua jawabannya udah benar ya, baik Dika, Nabila, Agnesa, dan Nadila Puspadi udah benar jawabannya. Sekarang Ibu masuk ke permasalahan kedua, perhatikan. Nah, silakan kalian siapin buku di situ. Jika ketiga titik itu dihubungkan akan membentuk bangun apa? Ya, silakan buat di bukunya. Ya, silakan dibuat di bukunya. Saya tunggu. Kira-kira itu bangun apa ya? Apa bangun layang-layang? Karena sekarang musimnya layang-layang. Ya. Sekarang kita tunggu jawabannya.
Ya. Iya, Nanda sudah menjawab. Oh, Dika lihat soalnya. Itu soalnya Dika. Iya. Ya, di sini dan Nanda udah jawab ya. Ya, kita tunggu dulu. Ya, perhatikan. Ini semuanya ada di kuadran ini ya. Nah, apakah benar jawaban kalian? Kita cek sini sama-sama ya. Jadi sudah ada ya. Adit juga sudah jawab. Terima kasih Adit. Kita cek jawabannya. Ya, kita cek di sini. A, perhatikan ya. A di titik 5,0. Ya, di sini. Di sini A. Jadi Ibu udah pakai penggaris ini ya. Jadi agak miring-miring. A. B-nya 1,3 ya. Perhatikan. Nah, di sini dia 1,3. Perhatikan di sini B. Terus C 3,0. C adalah 3,0. Sini C. Nah, jika Ibu tarik sekarang, perhatikan. Ya, oke. Ibu tarik, membentuk garis bangun apakah dia? Nah, ini dia. Jadi maaf aja. Di sini kan Ibu udah pakai penggaris. Jadi kalau kita bisa bahas koordinat, silakan kalian bawa penggaris ya. Nah, jadi jawabannya adalah segitiga sembarang. Oke. Oh, sembarang. Nah, oke, sekarang nah, perhatikan ya. Jadi di sini sebutkan garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan sumbu X ya. Sumbu X Ibu sini lingkarin ya. Nah, Ibu lingkarin. Nah, yang sejajar dengan sumbu X, perhatikan. Ya, di sini adalah K ya. K sejajar ya. Jadi K X ini sejajar dengan K dan sejajar juga dengan L. Jadi kalau Ibu tulis di situ yang sejajar dengan X itu adalah K dan L. Ya. Jadi yang sejajar dengan ini X sejajar dengan K. Perhatikan sejajar, berarti dia sama-sama horizontal. Nah, perhatikan. Yang ditanya ini sejajar. Sedangkan Y ya, perhatikan Ibu masih tambahan di sini. Ya. Y sendiri itu sejajar dengan M dan N.
perhatikan. Nah, jika kalian nanya bagaimana Bu dengan tegak lurus, perhatikan jika tegak lurus ya. Di sini tegak lurus, Y itu bisa tegak lurus dengan X ya. Jadi Y tegak lurus X. Y juga bisa tegak lurus dengan K. Dan tegak lurus dengan L. Nah. M gimana Bu? M sama ya. Jadi M tegak lurus dengan K, tegak lurus dengan X, dan tegak lurus dengan L. Nah, itu lambangnya tegak lurus. Oke, jadi malam ini Ibu bahas ini. Mungkin tadi ada permasalahan satu yang Ibu sengaja Ibu langkari. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Jadi pada saat kita ketemu di offline-nya, Ibu akan bahas ya. Nanti Ibu, apa sih soalnya Bu? Nanti Ibu akan share PowerPoint dari materi ini. Ibu akan share di grup. Silakan kalian nanti kerjakan di rumah. Ada satu soal yang sengaja Ibu loncatin biar kalian lamaan mengerjakan kuisisnya. Karena kuisisnya ada 20 ya. Oke, sekarang Ibu akan share kode kuisis ya. Nadila Puspadi naik dia. Dia bisa benar lagi, bisa menggeser dia. Ya. Oke, Nadila Puspadi naik dia, ternyata bisa menggeser dia ternyata. Bisa melewati Agnesa jika benar lagi. Ya.
bisa dia menggeser. Iya. Dikit lagi Nadila Puspadi. Nabila dia naik, di bawahnya Nadila Puspadi. Penentuan nih, apakah Nadila bisa menggeser Agnesia? Ya, tinggal Nadila Puspadi aja. Ya. Oke, ternyata dia bisa menggeser Anessa ya. Iya, pas. Jadi dia sama dengan Dika dia. Ya. Oke. Jadi tadi ada Nanda ya. Ada Nanda, ada Dika, dan ada Nadila Puspadi ya. Jadi itu posisinya ya. Jadi Ananda 90%, Dika 80%, Nadila Puspadi 8%. Cuma di sini Dika menang kecepatan dia ya. Jadi kecepatan dia lebih ini unggul. Karena di sini tidak hanya ini ya. Agnesia di sini 70%, Nabila 65%, Cinta 55% sama dengan Aditya. Ya. Jadi Dea 60%, jadi semua rata-rata, sisanya ke bawah sama. Ya, jadi tetap semangat belajar. Ya, ini sebagai latihan kalian. Ya, jadi sebagai latihan biar kalian tahu, oh ini materi berikutnya adalah ini. Ya. Jadi nanti materinya malam ini Ibu akan share di grup ya. Masih ada satu permasalahan lagi yang belum dibahas. Di situ bangun sudah ditentukan. Cuma jadi ada bangun segitiga PQR. Cuma satu koordinat yang belum diketahui. Nanti silakan kalian pakai belajar di rumah. Nanti pada saat pertemuan les sesuai jadwal masing-masing Ibu akan bahas ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa rajin belajar, rajin berdoa, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Bye.